Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat baru. Ini subbab terakhir dari bab yang kedua untuk persamaan kuadrat sebelum kita belajar fungsi kuadrat. Nah, menyusun persamaan kuadrat. Misalkan diketahui persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah X1 dan X2. Bentuk persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan ada dua rumus. Rumus yang pertama itu X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2 sama dengan 0. Rumus yang kedua X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 dikalikan dengan X ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Contoh soal. Diketahui persamaan kuadrat dengan akar-akarnya yaitu 2 dan negatif 5. Tentukan persamaan kuadrat tersebut. Penyelesaian. Diketahui, dari sini diketahui bahwa X1-nya itu sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan negatif 5. Jika kita menggunakan rumus yang pertama itu X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2 sama dengan 0. Menjadi, ini kita substitusi X1 dan X2-nya menjadi X dikurangi 2 dikalikan X dikurangi negatif 5 sama dengan 0. Negatif dikali negatif ini kan menjadi positif, sehingga bentuknya menjadi X dikurangi 2 dikali X ditambah 5. Selanjutnya, ini kita kalikan dengan cara SCTV ya. X dikalikan dengan X itu X kuadrat. X dikalikan dengan 5 itu 5X. Negatif 2 dikalikan X negatif 2X. Negatif 2 dikalikan 5 negatif 10 sama dengan 0. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi X kuadrat 5X kurangi 2X itu 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Cara yang kedua dengan menggunakan rumus yang kedua ini, yaitu X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita substitusi X1 dan X2-nya menjadi X kuadrat dikurangi 2 ditambah negatif 5 dikali X ditambah 2 dikali negatif 5 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi X kuadrat 2 ditambah negatif 5 itu negatif 3, negatif 3X. 2 dikali negatif 5 itu negatif 10. Kita sederhanakan lagi menjadi X kuadrat negatif kali negatif ini menjadi positif, positif 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Bisa kalian pilih cara mana yang mudah, cara yang pertama atau yang kedua boleh. Selanjutnya kita masuk ke penerapan yang lainnya, contoh soal yang lainnya. Misalkan alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6 sama dengan 0. Tentukan yang A, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 alfa ditambah 2 alfa dan 2 beta. Yang B, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6 sama dengan 0. Kita mulai dari yang A. Yang A, kita tahu bahwa tadi persamaan kuadratnya 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6 sama dengan 0. Kita cari nilai penjumlahan dan perkalian dari akar-akarnya. Jadi alfa sama beta ini adalah akar-akarnya. Nah, kita cari untuk penjumlahannya dulu. Penjumlahannya berarti alfa tambah beta. Pada pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa kalau penjumlahan itu kita cari
Dengan menggunakan rumus langsung negatif B per A. Maka sama dengan di sini kita tahu B-nya itu 5 dan A-nya itu 2. Jadi sama dengan negatif 5 per 2. Selanjutnya, untuk yang perkalian alfa dikali beta, alfa kali beta itu sama dengan C per A. Maka sama dengan C-nya negatif 6 per A-nya 2. Negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Nah, yang ditanyakan tadi itu kan untuk akar-akarnya 2 alfa dan 2 beta. Nah, ini kita misalkan alfa aksen itu sama dengan 2 alfa dan beta aksen itu sama dengan 2 beta. Maksudnya aksen ini menyatakan persamaan, ini akar persamaan kuadrat yang baru. Jadi ini yang lama, tanpa aksen itu yang lama, sedangkan yang aksen itu yang baru. Nah, kita cari yang baru sama seperti yang atas. Kita cari untuk yang penjumlahannya. Penjumlahannya berarti alfa aksen ditambah beta aksen sama dengan 2 alfa ditambah 2 beta. Ini kita masukkan ya, kita substitusi ke sini karena kita punya alfa aksennya itu 2 alfa, maka kita substitusi 2 alfa. Beta aksen 2 beta, kita substitusi beta aksen itu 2 beta. 2 alfa tambah 2 beta. Selanjutnya di sini punya sama-sama nilai 2, berarti nilai 2 kita tarik ke depan. Nah, sisanya yaitu yang di sini sisanya alfa, yang di sini sisanya beta. Jadi menjadi 2 dikalikan alfa ditambah beta. Nah, alfa tambah beta kita tahu nilainya yaitu negatif 5 per 2. Kita substitusikan di sini menjadi 2 dikali negatif 5 per 2. 2 sama 2 ini bisa kita hilangkan. Menjadi 1 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5. Ini untuk yang penjumlahan. Untuk yang perkalian, alfa aksen dikali beta aksen. Alfa aksennya kita substitusi 2 alfa, beta aksennya kita substitusi 2 beta. Kita kalikan 2 kali 2 itu 4, alfa kali beta alfa beta. Nah, alfa beta kita tahu nilainya yaitu negatif 3. Kita substitusi di sini menjadi 4 dikali negatif 3. 4 kali negatif 3 itu sama dengan negatif 12. Nah, dari sini baru kita mencari persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru kita gunakan rumus yang kedua, yaitu x kuadrat dikurangi alfa aksen ditambah beta aksen dikalikan x ditambah alfa aksen dikali beta aksen sama dengan 0. X kuadrat dikurangi, nah alfa aksen tambah beta aksen kita dapat dari yang ini yaitu negatif 5. Sedangkan yang alfa aksen dikali beta aksen kita dapat dari yang ini negatif 12. Kita substitusikan ke sini menjadi x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat yang baru. Untuk yang B, persamaan kuadratnya 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6 sama dengan 0. Seperti yang A, kita cari dulu untuk penjumlahan dan perkaliannya. Kita cari alfa ditambah beta. Alfa tambah beta itu kan min B per A. Kita tahu dari sini, kalau ini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan negatif 6. Alfa tambah beta itu kan rumusnya min B per A. B-nya itu 5, A-nya 2, jadi alfa tambah beta negatif 5 per 2. Selanjutnya alfa dikali beta. Alfa kali beta itu kan rumusnya C per A. C-nya negatif 6, lalu A-nya 2, negatif 6 per 2 sama dengan 3. Yang ditanyakan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 lebihnya dari ini, dari akar persamaan kuadrat yang ini.
Nah, kalau 2 lebihnya berarti akar-akar yang lama kita tambahkan dengan 2. Kita misalkan akar-akar persamaan kuadrat yang baru itu A aksen dan alfa aksen dan beta aksen, maka alfa aksen itu menjadi alfa ditambah 2. Jadi ini akar yang lama ditambah dengan 2 karena yang diminta 2 lebihnya. Sedangkan yang beta aksen ini yang baru juga itu menjadi beta ditambah 2. Selanjutnya kita cari untuk yang penjumlahan dan perkalian. Alfa aksen ditambah beta aksen menjadi alfa ditambah 2 ditambah beta ditambah 2. 2 tambah 2 ini 4. Alfa ditambah beta ditambah 4. Kita tahu nilai alfa tambah beta itu min 5/2. Kita substitusi ke sini, min 5/2 ditambah 4. Maka menghasilkan negatif 3/2. Selanjutnya alfa aksen dikali beta aksen. Alfa aksen kita substitusi alfa ditambah 2, beta aksen kita substitusi beta ditambah 2. Selanjutnya ini kita kalikan, alfa dikalikan dengan beta, alfa beta, alfa dikalikan dengan 2 alfa, 2 dikalikan beta itu 2 beta, 2 dikalikan 2 itu 4. Selanjutnya ini kita sederhanakan, alfa betanya tetap. Nah, yang ini karena di sini punya sama 2, maka 2-nya kita keluarkan ke depan. Lalu sisanya di sini ada alfa ditambah beta. Lalu ditambah dengan 4. Kita tahu bahwa alfa ditambah beta itu nilainya negatif 3. Kita substitusi di sini negatif 3. Sedangkan yang alfa tambah beta itu negatif 5/2. Ini menjadi negatif 3 ditambah 2 dikali negatif 5/2 ditambah 4. Ini bisa kita hilangkan, coret ini 1, ini 1. Menjadi negatif 3 dikurangi 5 ditambah 4. Negatif 3 dikurangi 5 negatif 8 ditambah 4 negatif 4. Nah, dari sini kita cari persamaan kuadrat yang baru. Kita substitusi ke rumus yang kedua, yaitu x kuadrat dikurangi alfa aksen ditambah beta aksen dikalikan x ditambah alfa aksen dikali beta aksen sama dengan 0. X kuadrat dikurangi alfa aksen tambah beta aksennya kita substitusi min 3/2. Alfa aksen kali beta aksennya kita substitusi negatif 4. Sehingga didapatkan X kuadrat ditambah 3/2X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan dengan 2 semuanya. Berarti 2 kita kalikan dengan X kuadrat menjadi 2X kuadrat, 3/2X dikali 2 menjadi 3X, negatif 4 dikali 2 menjadi negatif 8. Jadi persamaan kuadrat barunya yaitu 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, untuk latihan soal, silakan kalian kerjakan buku paket matematika di kelas 9 halaman 129 nomor 1, 2, 7, dan 9. Dikerjakan di buku tugas kalian, lalu dikumpulkan pada tim di kelas kalian masing-masing. Nah, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Bu Evi akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.